Untuk bab pertama, pendahuluan, ini sekali lagi saya tekankan kepada Pak Kiai, Mas Denny nanti untuk bisa diperbagi sebagaimana saran para tim penguji, Prof. Suyanto, kemudian Prof. Sugiono, Pak Direktur, Pak WD. Di antaranya adalah latar belakang perlu dipertajam dengan memperhatikan antara teori yang ada dan realita yang ada di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Jadi ini namanya gap yang pernah dulu kita diskusikan juga dengan Pak Prof. Lantip selaku co-promotor dan juga Pak Kiai, Pak Mas Denny. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Ini perlu betul-betul mengacu kepada latar belakang mengapa sih kok model ini perlu dilakukan. Urgensi dari penelitian disertasi yang diajukan oleh Mas Denny Setiawan Wayo ini perlu dipertajam lagi. Kemudian rumusan masalah ya tidak perlu juga dipertajam dengan mengacu kepada latar belakang identifikasi masalah yang diajukan. Dan perlu dilakukan pemisahan karena tadi anak beranak seperti Mas sampaikan Pak WD 1 bidang akademik yang bersama Fakultas Pendidikan, Pak Cepi. Kemudian untuk pre-analisis ya, tadi juga perlu disampaikan sehingga melihat model yang sudah ada itu seperti apa sih dan model yang diusulkan itu akan seperti apa ya, sehingga ada perbandingan estetik model sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen. Dan yang model yang akan dikembangkan, apakah itu sama persis? Tentunya kan tidak. Apakah model yang baru atau modifikasi dari model yang sudah ada? Sebagaimana disampaikan Pak Dirjen dan juga Prof. Sugiono. Maka perlu kita lihat kelemahan-kelemahan dari model yang sudah eksis, yang sudah ada. Dari kelemahan-kelemahan itu diperbaiki model yang dikembangkan. Sebagaimana diusulkan dalam penelitian disertasi. Itu terkait dengan pendahuluan ya. Kemudian untuk bab kedua kajian pustaka ya, masukan sangat banyak Pak Denny, Mas Denny terkait dengan kajian teori. Perlu dipertajam dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman. Nah, bagaimana biar luas dan dalam? Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan perlu memunculkan teori-teori pendukung pada grand theory yang ada dan juga teori-teori yang kontra pada teori yang digunakan. Sehingga terjadi interaksi ya, tidak hanya menata saja teori-teori yang pro tetapi juga mempertentangkan teori-teori yang kontra sehingga di sana ada interaksi antara peneliti dengan teori-teori yang sudah ada ya, sehingga akan hidup tidak ambang begitu. Kemudian yang kedua perlu dipertajam artikel-artikel yang terkini biar tidak duafa sebagaimana disampaikan Pak Dirjen. Makasih Pak Dirjen untuk ditambahkan dengan teori-teori yang ada terkini yang relevan dengan kata kunci atau variabel-variabel yang digunakan tadi. Yang ketiga perlu dipertajam kebaruan dengan cara membandingkan penelitian-penelitian yang sebelumnya tadi juga disinggung oleh Pak Dirjen, Prof. Sugiono dan tim penguji lain sehingga penelitian disertasi yang diusulkan oleh Pak Kiai ini betul-betul ya barulah. Ya tidak semuanya baru, tapi ada sebagian yang baru. Itulah yang merupakan tuntutan dari KKN level 9, sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Sekretaris, ya, Pak Cepi, untuk mempertajam, ya, termasuk juga kerangka konsep berpikir dengan menghubungkan variabel-variabel yang ada di dalam judul tadi, ya, penelitian, itu perlu disampaikan secara jelas, ya. Kemudian perlu juga perlu ditampakkan secara eksplisit konsep hipotetik yang disampaikan oleh beberapa tim penguji termasuk Pak Cepi ya. Nanti bisa dipertajam sehingga kajian pustaka ini betul-betul memberikan gambaran bagaimana secara teoritis memecahkan permasalahan-permasalahan yang diajukan yang menjadi fokus dari penelitian disertasi. Saya yakin bahwa penelitian sebagaimana juga didukung disampaikan oleh para tim penguji ini sangat seksi. Sehingga Prof. Sugiono tadi menyampaikan jangan menggunakan satu lokus ya, tetapi ya lebih dari 2 atau minimal ya 3 lokus bagaimana sampaikan tadi untuk setting penelitiannya. Walaupun Pak Kiai ini sebenarnya
sudah banyak sekali kasus-kasus yang ada nih Pak Mas Denny, yang ada di Kaliurang itu lantai 4 atau lantai berapa itu kan orang bertato semua, termasuk juga ya apa itu apa yang pengguna narkoba. Bahkan ketika kami berkunjung di tempatnya Pak Kiai di Cilacap sana juga ada apa namanya pesantren, pondok-pondok pesantren yang perlu digarap lebih dalam ya, lebih lanjut, termasuk juga yang ada di yang pesantren satu ya, itu ternyata yang kena narkoba ya, dan yang lain itu tidak hanya kaum putra saja, kaum putri juga ya. Ini Pak Kiai sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dengan sudah dapat apa namanya kepercayaan dari pusat ya untuk menangani ini. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Hasil penelitiannya ini sangat ditunggu-tunggu Pak Kiai, Mas Denny ya. Tadi sudah disampaikan oleh para tim penguji, ini monggo bisa dipertajam lagi sebagai nanti arahan atau masukan dari para tim penguji. Di dalam bab 3 metode penelitian perlu dipertajam cara penelitiannya dengan mempertajam model penelitian ya. Tadi Pak Dirjen menyampaikan langkah-langkahnya harus jelas, prosedur penelitiannya harus jelas, teknik pengumpulan datanya, termasuk juga jenis penelitian yang dilakukan, kualitatif, kuantitatif, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sugiono. Kalau kualitatif menghasilkan produk yaitu model, Mas Denny perlu digarisbawahi, di-highlight bahwa penelitian Mas Denny itu menghasilkan produknya itu model. Sekali lagi produknya model. Ya, kemudian model itu kan perlu dilakukan efektivitas atau uji efektivitas, maka melakukan kuantitatif ya, penelitian kuantitatif dalam rangka untuk menguji efektivitas dari model tersebut. Nah, tentunya kalau model berarti ada naskah akademiknya, ada buku panduannya dan sebagainya. Nah, itu yang akan mempertajam. Nah, perlu dipertajam teknik analisis, kejelasan ujinya tadi ya, dan minimal 3 setting, monggo nanti bisa dikolaborasikan dengan pesantren-pesantren yang lain. Saya yakin banyak sekali, apalagi Pak Kiai ini kan punya banyak apa namanya titipan dari pusat untuk digarap betul ya. Alhamdulillah ini sudah menunjukkan sampai dengan apa di sana berbagai kegiatan yang berbasis Islami dan menumbuh kembangkan kewirausahaan. Ada kambing di sana, ada apa itu ayam di sana luar biasa. Bahkan ketika saya mengunjungi pesantrennya Pak Kiai itu tidak ingin kembali ke keluarganya karena merasa nyaman di sana. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Dan daftar pustaka betul perlu nanti ditambah artikel-artikel yang relevan, yang terkini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen, Prof. Sugiono, Pak Direktur, Pak Cepi, untuk mempertajam, memperkuat, biar tidak miskin artikel atau miskin teori yang disampaikan. Dan lain-lainnya lintas paragraf, kesatuan ide dan sebagainya mau nanti bisa di-highlight. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, Pak Dirjen, Prof. Sugiono, Pak Direktur, dan juga Pak Cepi. Insya Allah kami akan mengawal dengan Pak Prof. Lantip untuk menghasilkan dokter yang sangat concern terkait dengan penanganan narkoba yang berbasis Islami, sebagaimana disampaikan di dalam esensi pendidikan, tidak hanya sekedar transfer of knowledge, transfer of skills, tapi juga transfer of values, seiring dengan leading in character ini mungkin sebagai produknya. Alhamdulillah ini sudah terbit 1 Scopus ya Pak Mas Denny. Ini segera nanti disiapkan juga nanti untuk mempertajam hasil penelitian. Tadi sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh para senior saya, para pujangga-pujangga kami. Insya Allah kami meyakini bahwa dengan masukan dari para tim penguji yang luar biasa ini akan mempertajam hasil penelitian yang ditulis. Mohon maaf atas segala kekurangannya selama kami membimbing. Mohon nanti kolaborasi para tim penguji dan promotor dan juga calon promovendus ini insya Allah kami kawal bersama-sama. Matur Pak Direktur, monggo waktu dan tempat saya kembalikan Pak Direktur.